Hari ini kita selama beberapa menit ke depan akan menjelaskan mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bersama saya Agus Adin Purnama dan rekan saya Zakira Agusma. Baik, yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah dan tindakan yang diambil oleh otoritas moneter seperti bank sentral untuk mengelola dan mengendalikan jumlah uang yang beredar serta tingkat suku bunga dalam perekonomian. Tujuan dari kebijakan moneter mencakup stabilitas harga, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan penciptaan lapangan kerja yang optimal. Beberapa instrumen utama kebijakan moneter meliputi: yang pertama ada operasi pasar terbuka atau open market, kegiatan membeli atau menjual surat berharga pemerintah untuk mengontrol likuiditas di pasar. Yang kedua, suku bunga acuan atau policy rate, penetapan suku bunga yang mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan di seluruh perekonomian. Tiga, cadangan wajib atau reserve requirement, ketentuan mengenai jumlah minimum cadangan yang harus disimpan oleh bank komersial di bank sentral. Nah, yang keempat ada fasilitas diskonto atau diskon facility, pinjaman yang diberikan oleh bank sentral kepada bank komersial dengan tingkat suku bunga tertentu. Dengan menggunakan instrumen-instrumen ini, bank sentral dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter akan dilanjutkan oleh Muzaki. Kebijakan moneter dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Masing-masing jenis kebijakan ini digunakan untuk tujuan tertentu dalam kondisi ekonomi yang berbeda. Berikut penjelasan lebih rinci tentang keduanya. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini biasanya diterapkan saat perekonomian sedang lesu atau mengalami resesi, dengan tujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Langkah-langkah yang biasanya diambil dalam kebijakan moneter ekspansif meliputi: yang pertama, menurunkan suku bunga. Yang kedua, membeli surat berharga pemerintah. Yang ketiga, mengurangi cadangan wajib. Selanjutnya, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Ini biasanya diterapkan saat perekonomian mengalami inflasi yang terlalu tinggi, dengan tujuan untuk menurunkan tekanan inflasi yang mencegah ekonomi dan overheating. Langkah-langkah yang biasanya diambil dalam kebijakan moneter kontraktif meliputi: 1. Menaikkan suku bunga. 2. Menjual surat berharga pemerintah. 3. Menaikkan cadangan wajib. Selain jenis kebijakan moneter di atas, instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter meliputi: 1. Operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan surat berharga oleh bank sentral. 2. Suku bunga acuan, penetapan suku bunga yang menjadi referensi bagi suku bunga pinjaman dan tabungan. 3. Cadangan wajib, ketentuan mengenai jumlah minimum cadangan yang harus disimpan oleh bank sentral. 4. Fasilitas diskonto, pinjaman dari bank sentral kepada bank komersial dengan suku bunga tertentu. Dengan menggunakan kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif sesuai dengan kondisi ekonomi, bank sentral berusaha mencapai tujuan stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah melalui pengelolaan penerimaan atau seperti pajak dan pengeluaran negara untuk mempengaruhi perekonomian. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Komponen kebijakan fiskal: 1. Penerimaan pemerintah, meliputi pajak, retribusi, dan penerimaan non pajak seperti
dari dividen perusahaan milik negara. 2. Pengeluaran pemerintah meliputi belanja pemerintah untuk infrastruktur pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya. Tujuan kebijakan fiskal: 1. Stabilitas ekonomi, mengurangi fluktuasi ekonomi dengan mengendalikan inflasi dan resesi. 2. Pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi melalui investasi dalam infrastruktur dan pelayanan publik. 3. Distribusi pendapatan, mencapai distribusi pendapatan yang lebih adil melalui program-program sosial dan redistribusi pendapatan. 4. Pengelolaan utang negara, menjaga keseimbangan anggaran dan mengelola utang negara secara efektif. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kebijakan fiskal yang akan dibacakan oleh Agus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ada 2 jenis. Yang pertama ada kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif diterapkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, biasanya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan pajak. Tujuannya adalah untuk menguatkan permintaan agregat dan mengurangi pengangguran. Yang kedua ada kebijakan kontraktif. Kebijakan fiskal kontraktif diterapkan untuk mengurangi tekanan inflasi, biasanya melalui pengurangan pengeluaran pemerintah atau peningkatan pajak. Tujuannya adalah untuk mengurangi permintaan agregat dan menstabilkan perekonomian. Dengan menggunakan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mempengaruhi perekonomian agar mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan kesejahteraan sosial. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.